Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Amelia, mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Samarang, jurusan Ilmu Politik, kelas Ilmu Politik 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan bentuk pemerintahan, beserta ciri dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Definisi dan pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan pada dasarnya berasal dari dua kata berbahasa Indonesia, yaitu kata sistem yang artinya kesatuan pengaturan dan kata pemerintah yang artinya pihak yang berhak memberikan perintah ataupun yang memutuskan kebijakan tertentu. Jika diartikan dari arti katanya, maka pengertian sistem pemerintahan merupakan kesatuan pengaturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhak memutuskan kebijakan atau memberikan pemerintah. Menurut Wikipedia, pengertian istilah sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pemerintahan negaranya. Yang kedua, macam-macam sistem pemerintahan. 1. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan parlementer, parlemen yang duduk di pemerintahan berhak memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri sekaligus menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara, seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang berhak mengambil berbagai macam keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan negara. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer tercampur, dan ciri-ciri kedua sistem tersebut sama-sama dianut. Dalam sistem pemerintahan campuran, berupaya mencarikan titik temu antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi gada presiden sebagaimana dalam sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan. Namun, sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi kekuasaan dengan Perdana Menteri yang menimbulkan dual executive system. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk negara. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya. Sedangkan secara yuridis jika negara atau peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Sedangkan secara yuridis jika negara atau peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Bentuk negara melukiskan dasar-dasar negara dan tertib suatu negara berhubungan dengan organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing-masing organ itu dalam kekuasaan negara. Sedangkan bentuk-bentuk pemerintahan melukiskan bekerjanya organ-organ tertinggi itu sejauh organ-organ itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang tetap. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara terbagi menjadi dua. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Yang kedua, bentuk negara serikat.
Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Berbeda dengan negara kesatuan, negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi negara serikat tersebut. Negara bagian juga bisa memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Negara pusat atau federal memiliki kedaulatan atas negara bagian dan mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, dan telekomunikasi. Sedangkan urusan dalam negeri lain adalah menjadi kewenangan negara bagian. Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dan kabinet sendiri untuk menjalankan pemerintahan di negara bagian tiap negara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.